Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kasih Paham, masih bersama saya Tasya Lutmila, dan ini adalah segmen terakhir dalam pembahasan kita kali ini. Saya ingin masuk ke soal revisi Undang-Undang Polri sedikit saja ya Pak ya. Sudah sampai mana progresnya saat ini? Kita masih tahap menerima masukan dari berbagai kalangan. Dari advokat, dari praktisi hukum, dari akademisi. Kita kadang-kadang juga ke daerah, tiap minggu kita ke Polda-Polda, ketemu dengan Polri, dengan anggota Polri, dengan kejaksaan di sana, menerima masukan-masukan. Oke. Untuk Undang-Undang Polri ke depan. Oke, catatan soal pasal-pasal yang kemudian dianggap bermasalah, Pak, soal penyadapan, soal kewenangan siber, apa yang akan terjadi pada pasal-pasal ini? Kalau penyadapan, penyadapan itu belum dibahas di KUHP kemarin, ya, karena akan dibahas tersendiri nanti di dalam Undang-Undang Penyadapan. Oke. Itu ya. Jadi tidak ada, kalau ada orang wah nanti kita disadap gini, belum ada pembahasannya di KUHP yang baru ini. Oke. Ya, nanti ada undang-undang tersendiri yang supaya tidak tumpang tindih di sini. Oke, jadi nanti akan dikeluarkan jadi undang-undang sendiri begitu ya Pak ya. Untuk kewenangan siber juga seperti itu atau seperti apa Pak? Oh, kalau kewenangan cyber kan dari itu nanti undang-undang dari komunikasi dan digitalisasi kan, Komdiki. Oke. Jadi akan membuat itu. Ini maksudnya kewenangan siber yang akan dimiliki oleh Polri, Pak? Polri. Ya. Polri kan memang diberi kewenangan untuk cyber itu ya. Termasuk kan memang nanti juga untuk digitalisasi itu Polri itu kan di KUHP yang baru sudah ada. Oke. Harus pakai kamera, body cam di dalam melakukan penangkapan di lapangan, dan juga ketika melakukan pemeriksaan harus direkam dengan CCTV untuk mencegah adanya tindakan-tindakan kekerasan. Baik, sepanjang 2025 Pak Safarudin ada 3.000 lebih laporan soal pelayanan Polri yang tidak baik. Kemudian beberapa lembaga juga mengeluarkan survei rendahnya kepercayaan publik pada Polri. Menurut Pak Safarudin sendiri secara pribadi, ini tuh sebenarnya harus jadi perhatian khusus atau sebenarnya tidak terlalu penting, jalan saja, toh selama ini juga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa kalau kepercayaan rendah, dibiarkan sajalah Polri yang tidak begitu dipercaya ini berjalan, atau menurut Bapak memang harus ada yang dibenahi? Harus dibenahi. Mengapa penting untuk mengembalikan kepercayaan publik, Pak? Bukan sebetulnya masalah kepercayaan Polri. Polri itu memang tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan tidak ada alternatif masyarakat kalau kena kasus, berperkara, kecurian, mau lapornya kemana kalau nggak ke polisi? Tidak boleh. Sebetulnya masalah kepercayaan itu kalau saya tidak terlalu apalah, ya, itu hanya indikator. Tetapi memang Polri harus bagus gitu loh. Kalau orang ada masalah, ya ditangani dengan baik, gitu loh. Iya. Jangan yang dibengkok-bengkokkan, dibelok-belokkan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu tidak boleh, tidak boleh. Anda sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus berfungsi dengan baik, harus berjalan dengan baik. Anda aparat penegak hukum. Ya, kesadaran itu harusnya muncul dengan sendirinya ya Pak? Harus itu. Dan ini harus dibenahi, tidak boleh tidak. Oke, sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana nanti kita bisa mengukur efektivitas dari reformasi Polri? Kalau memang kemudian disepakati ini yang akan direformasi untuk Polri. Menurut Bapak, bagaimana caranya mengukur bahwa reformasi itu bisa berhasil supaya tidak 28 tahun kemudian kita bicara hal yang sama? Harus dilakukan suatu diukur. Jadi suatu tindakan nanti harus terukur, ada parameternya sehingga bisa kita lihat
ini ada perubahan apa tidak. Oke, jadi harus ada harus ada parameter. poin-poin Tidak boleh parameternya. kualitatif, harus ada kuantitatif. Umpamanya, Ini kan masalahnya yang harus dibenahi, kata Bapak kan kultur. kultur. Agak sulit untuk mengukur kultur itu. Apakah harus memang kemudian spesifik per kejadian atau seperti apa, Pak? Ya kan ada orang juga bilang begini, janganlah mengharap Polri bagus kalau masyarakatnya juga tidak bagus. Ya. Tapi tidak boleh kita pakai Prinsip seperti itu. Polri sebagai aparat penegak hukum harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau Polri itu tidak baik, terus masyarakat seperti apa? Ya. Iya kan? Harus masyarakat itu merasa aman. Oh, ada polisi patroli aman. Kalau saya kecurian, saya lapor ke polisi, cepat ditangani. Jangan hilang ayam, kehilangan kecurian ayam, nanti lapor polisi kehilangan kambing. Artinya ada biaya yang harus keluar. Nah, itu semuanya harus diperbaiki. Iya. Diperbaiki gitu. Nah, itu terukur nanti. Harus ada ukurannya ya, Pak. Ukurannya, karena kan selama ini tidak ada ukuran yang jelas. Ya, 28 tahun ini tidak ada ukuran yang jelas. Saya pikir harus kita konkretkan, bisa dipantau, dan masyarakat juga nanti ikut mengawasi. Oke. Fakta bahwa presiden kita saat ini berlatar belakang TNI, Angkatan Darat. Bapak khawatir tidak nantinya presiden akan memilih bahwa Polri itu harus berada di bawah kementerian? Saya tidak khawatir itu. Kalau saya tidak khawatir. Ya, beliau kan memang background latar belakang militer, tapi beliau kan punya wawasan dan pemikiran yang luas, dan pernah juga beliau ngomong, kan pernah ada saya lihat beliau ngomong, seumpamanya bukan saya lah, orang lain yang jadi presiden, terus Polri mau ditaruh di bawah menteri atau di bawah langsung presiden, kan lebih enak saya memerintahkan kepada Kapolri kalau di bawah saya langsung daripada di bawah menteri. Itu kata-kata Pak Presiden. Ada pernah. Iya. Oke, jadi bahwa dia dulunya backgroundnya Angkatan Darat, kita tahu bagaimana pola relasi antara Angkatan Darat dan Polri seperti apa, Bapak tidak khawatir? Ya, beliau kan profesional dan presidennya seluruh masyarakat Indonesia. Oke, terakhir Pak Safarudin, sebagai purnawirawan Polri, kira-kira mungkin Bapak bisa kasih paham baik untuk publik maupun adik-adik di kepolisian agar melihat reformasi Polri ini bukan sebagai sesuatu yang mengurangi anggaran Polri atau memperlemah Polri, bahwa reformasi ini memang bertujuan untuk Polri yang lebih baik. Iya, saya kira kan mereka juga harus penuh kesadaran. Karena berubah itu kan nggak gampang ya, Pak? Itu yang susah. Itu yang susah. Namanya perilaku itu yang susah. Kadang-kadang kalau kita sudah jalani setiap hari, yang biasanya susah itu untuk berubah. pada zona nyaman, itu merubah itu susah. Dan itu yang memang yang susah. Ya, masyarakat kita juga begitu, namanya budaya bersih yang biasanya membuang sampah sembarangan, mau dirubah jadi buang sampah di tempat sampah juga susah. Nah, makanya ini kan saya mengharapkan adik-adik ini bahwa harus ada kesadaran. Tetapi mungkin kalau nggak bisa kesadaran, ya harus dipaksa-paksa supaya nanti menjadi kebiasaan dan betul-betul mengabdi terhadap bangsa dan negara ini gitu, sebagai salah satu aparat kepolisian. Harkamtibmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke. Ya, penegak hukum, Anda yang menegakkan hukum, jangan Anda yang acak-acak hukum ini yang benar jadi salah, yang salah aja. Ini harus dipahami betul. Makanya kan nanti rekrutmennya harus betul-betul diperketat,
supaya betul mendapatkan sumber daya manusia yang unggul. Pendidikannya nanti mungkin kurikulumnya juga harus kita ada perbaikan. Pola penempatannya, asesmen harus berjalan dengan baik. Oke, di nanti Pak akan seperti apa nanti pelaksanaan reformasinya? Kita lihat nanti di kita lihat Undang-Undang sama-sama. Kepolisian. Tapi ada jaminan Pak bahwa Komisi 3 DPR akan meyakinkan bahwa reformasi ini bukan basa-basi, bukan wacana, tapi benar-benar memang meminta atau memaksa Polri akan berubah. Insya Allah. Kalau kita mau melihat ya undang-undang KUHP yang baru ini, Iya. KUHP yang baru itu luar biasa untuk masyarakat ya, yang diwakili oleh advokat. Yang dulunya advokat itu pasif mendampingi kliennya, sekarang aktif dan boleh melakukan protes, dituangkan dalam berita acara, dan itu berita acara itu akan sampai nanti dibawa ke persidangan pengadilan. Itu entry point nanti hakim untuk mengorek itu. Nah, artinya kita akan mencoba, ya saya juga sebagai purnawirawan Polri mengharapkan adik-adik ini ke depan lebih baik lah. Kita sedih kalau banyak laporan-laporan kok polisi begini, kok polisi di Sleman itu harusnya korban jangan dijadikan tersangka. Iya. Kita sangat kecewa gitu kalau ada polisi-polisi yang tidak punya kompeten. Itu kita juga senang, polisi sekarang sudah bagus. Ini jangan lihat polisi terus wah ini nanti jadi polisi itu lihat polisi harus aman, perasaan Harusnya aman, rasanya tentram. aman, iya. Jangan lihat polisi merasa was-was. Ini kan terbalik jadinya kan gitu loh. Itu kita harapan kita, dan saya pikir kita akan membahas nanti akan lebih bagus ke depan, insya Allah. Oke, baik. Kita sama-sama nantikan Pak. Ya. Kita akan sama-sama kawal juga seperti apa prosesnya nanti di DPR. Ya. Terima kasih Pak Safarudin untuk waktunya bersama kami di program Kasih Paham. Pemirsa, demikianlah episode perdana Kasih Paham. Saya Tasya Lutmila, mewakili teman-teman yang bekerja undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.